Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1033 Chapter 1033 Dragon Roar Tremor Burst. Nomor 47 melayang ke atas dan terbang ke arah Tang Wulin dengan hanya siluetnya yang melintas dengan kecepatan kilat. Dia adalah master jiwa tipe ketangkasan dengan 7 cincin jiwa, sage jiwa 7 cincin. Tidak ada keraguan bahwa hanya yang terbaik dari dunia master jiwa yang mampu memasuki final turnamen round robin. Faktanya, mereka adalah yang terbaik dari dunia master baju besi pertempuran. Benar-benar tidak mungkin mereka bisa bertahan sampai tahap kompetisi ini tanpa armor perang dua kata mereka. Kecepatan lawan tak tertandingi dan luar biasa cepat. Bahkan master jiwa tipe ketangkasan terlemah dengan peringkat 7 cincin bisa menembus kecepatan suara. Alhasil, jarak antara keduanya semakin pendek dalam sekejap. Aroma dingin yang samar menyapu seluruh tubuhnya, namun dia tidak bisa melihat sikap lawan yang sebenarnya. Sungguh, dia sangat cepat. Terus, mata Tang Wulin tiba-tiba bersinar. Murid awalnya yang bulat menyempit menjadi garis vertikal dalam sepersekian detik, sementara semburan energi buas meledak dari tubuhnya secara instan. Dia menggerakkan ujung jari kakinya sedikit ketika ledakan dalam meledak dari bawah kakinya. Tanah dalam area dengan diameter 30 meter, dengan tubuhnya sebagai pusat, runtuh seketika. 8 naga raksasa melesat keluar secara bersamaan dari tanah karena suara auman naga yang gagah berani. Pada saat yang sama, ruang di dalamnya melengkung. Siluet seperti kilat yang ada di sisi Tang Wulin tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di dalam ruang yang melengkung saat dia segera terungkap. Nomor 47 jelas perempuan. Dia memegang sepasang belati pendek berwarna hijau di tangannya yang memancarkan cahaya dingin samar di permukaannya. Nomor 47 bereaksi cepat saat dia merasakan perubahan hebat di ruang angkasa. Belati ganda di tangannya menebas untuk memotong celah di hadapannya. Getaran naga emas mengguncang bumi tidak berhasil menghentikannya, yang sangat mengejutkan Tang Wulin, itu hanya memperlambatnya. Dia mengambil langkah maju dan bosan dengan celah saat dia menghilang dari penglihatan Tang Wulin. Seluk-beluk pertempuran master jiwa relatif berbeda dari pertempuran Mesya. Tang Wulin telah menjadi pesaing utama dalam memenangkan pertarungan master jiwa. Dia menunjukkan kemampuan bertarung yang sangat menakutkan selama 2 putaran pertama turnamen eliminasi dan berhasil menyingkirkan lawan-lawannya hanya dalam beberapa detik. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan kontestan seperti itu? Jadi, nomor 47 telah menyaksikan rekaman pertempuran Tang Wulin. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh ketika dia mengetahui bahwa dia akan bertarung melawannya di pertandingan pertama turnamen round robin. Untungnya, 2 slot pemenang dialokasikan untuk setiap grup kecil dalam kompetisi round robin. Dia akan mengerahkan semua usahanya dan mengandalkan sepasang Emerald Demon Daggers miliknya untuk bertarung bahkan untuk peluang menang sekecil apapun. Apakah dia mencoba melarikan diri melalui celah dimensional? Tang Wulin tertegun sejenak tetapi tangan kanannya sudah menghantam langsung ke udara. Raungan naga lain terdengar saat ruang angkasa runtuh. Lubang hitam segera muncul di udara. Nomor 47 berteriak kesakitan. Salah satu kakinya yang baru saja melangkah ke celah sebelumnya telah hancur berkeping-keping oleh kekosongan yang kejam. Meskipun demikian, dia bereaksi dengan cepat saat dia melepaskan gagasan untuk melarikan diri melalui kehampaan. Cincin jiwa ketujuh di tubuhnya bersinar terang saat tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi bayangan hijau yang bergegas ke depan Tang Wulin dalam hitungan detik. Jiwa bela diri, Emerald Demon Daggers. Avatar jiwa bela diri, Emerald Demon Bird. Tidak ada keraguan bahwa Emerald Demon Bird adalah makhluk jiwa yang sangat menakutkan dan kejam. Jika ini terjadi di masa lalu, Tang Wulin akan berada dalam masalah besar seandainya dia menemuinya. Sejak konfrontasinya dengan Emerald Demon Bird asli yang sekarang menjadi hewan peliharaan Bu Yuena, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang makhluk ini. Selanjutnya, dia sudah menjadi orang yang berubah sekarang. Serangan itu adalah usaha terakhir nomor 47 yang putus asa. Avatar jiwa bela dirinya dan baju besi perang dua kata dilepaskan secara bersamaan saat aliran cahaya hijau menembus langit dan bumi. Tang Wulin tidak bergerak tetapi 8 naga emas yang dilepaskan dari Golden Dragon Sakes the Earth telah memposisikan diri mereka di depan Tang Wulin untuk memblokir jalur Emerald Demon Bird. Emerald Demon Bird ganas dan kuat. Saat avatar jiwa bela dirinya diperkuat oleh armor pertempuran dua kata, dia memiliki kemampuan menyerang yang mendekati judul Douluo. Bagaimanapun, itu adalah usaha terakhirnya.
Naga emas ditembus oleh burung itu saat dia mendekati Tang Wulin. Dia bisa melihat dinginnya es di mata Tang Wulin dan juga kebiadaban di pupil vertikalnya. Raungan kepala naga emas raksasa muncul di dalam raungan naga gagah berani di depan Tang Wulin. Penonton menyaksikan Emerald Demon Bird ditelan dalam sekejap. Siluet hijau menghilang tanpa suara. Dia tidak muncul kembali. Nomor 33, kemenangan. Pertarungan berakhir seperti saat tahap eliminasi kompetisi. Itu hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Energi ganas ditarik saat Tang Wulin dipindahkan dari arena kompetisi saat dia terperangkap dalam pemikiran yang dalam. Getaran yang dihasilkan dari komplemen raungan naga emas dengan ledakan gemetar naga emas benar-benar mengerikan. Itu mengguncang lawan dengan sangat keras sehingga lawannya hancur. Namun, serangan tunggal itu menghabiskan 50% dari kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya juga. Tang Wulin menyadari kengerian ledakan tremor naga emas saat dia melatih lebih banyak kendali atas keterampilan jiwanya. Lawan sebelumnya adalah yang terbaik dari Master Armor pertempuran dua kata dengan basis budidaya Soul Sage. Namun, dia tidak bisa menahan serangan yang tumpang tindih yang merupakan kombinasi dari beberapa keterampilan jiwa Tang Wulin. Naga emas mengguncang bumi melemahkan lawan sementara kombinasi ledakan tremor naga emas dan raungan naga emas menghancurkan lawan. Juga, ada pukulan yang menembus dimensi. Sungguh sosok yang luar biasa. Suara komentator dipenuhi dengan emosi. Siapa lagi yang mampu menghentikan gerak maju nomor 33? Jelas, dia hanya memiliki basis kultivasi 6 cincin, namun kemampuan bertarungnya benar-benar menakutkan. Bahkan avatar jiwa bela diri tidak bisa menahan kekuatan hiperledakannya. Komentator lainnya berkata, dia jelas bukan master jiwa 6 cincin biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kemampuan bertarung seperti itu? Saya pikir dia memiliki, setidaknya, jiwa bela diri kembar. Selain itu, sangat mungkin jiwa bela diri lainnya bahkan lebih kuat. Kemampuan yang ditunjukkan olehnya menunjukkan bahwa dia sangat berbeda dari master jiwa lainnya. Menurut pendapat saya, dia memiliki kemampuan bertarung dari master jiwa 8 cincin ke atas bahkan tanpa baju besi perangnya. Selain itu, keterampilan bertarungnya adalah kelas atas. Saya memiliki harapan besar bahwa dia akan menjadi juara terakhir. Kamu belum bisa mengatakan itu. Kontestan dari grup 6 dan lainnya dari grup 3 juga sangat kuat. Kemampuan yang ditampilkan oleh mereka pasti tidak lebih lemah dari miliknya. Kita akan menyaksikan sesuatu yang menarik nanti. Saya mengantisipasi pertempuran yang brilian dan hebat saat mereka saling berhadapan. Kalau begitu kita tunggu dan lihat. Semua komentator penuh dengan pujian sementara penonton terkejut. Nomor 33 semakin dominan saat ia melaju dalam persaingan. Raja Naga Emas adalah julukan yang diberikan kepadanya oleh penonton. Tang Wulin keluar dari Stardew Battle Network. Seperti biasa, dia duduk bersila di tempat tidur dan bermeditasi untuk mengingat setiap detail kompetisi sebelumnya, dengan fokus pada area yang melibatkan kontrol kekuatannya. Terobosan segel lapisan ke-10 menggandakan kekuatannya yang pada awalnya sudah kuat. Kerja sama inti naga dan inti jiwanya berkontribusi paling besar. Inti naganya, saat ini, menjulang di atas inti jiwanya. Dia bahkan kehilangan jejak seberapa cepat kekuatan esensi darahnya bisa sembuh dibandingkan sebelumnya. Dia tidak membutuhkan waktu lama untuk pulih meskipun melepaskan ledakan tremor naga emas yang menghabiskan banyak tenaga. Itu juga keterampilan yang paling dihargai Tang Wulin. Ketika dia dibalut dengan baju besi perangnya, kemampuan tempur sebenarnya setara dengan judul Douluo tanpa baju besi pertempuran. Bahkan keterampilan jiwanya tidak terlalu pucat. Dalam beberapa bulan yang singkat, latihannya tentang ledakan tremor naga emas bersama dengan keakraban bertahap dari 1000 jari menuduh memungkinkan dia untuk membuat lompatan kualitatif besar dalam kemampuannya. Setidaknya, dia merasa jauh lebih percaya diri untuk menghadapi Blood9 sekali lagi. Komunikatornya berdering. Yuxue, apa yang terjadi? Tang Wulin mendengar suara Yuxue di ujung komunikator. Selamat atas kemenanganmu lagi di turnamen round robin. Long Yuxue terdengar seperti dia memiliki emosi yang campur aduk. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Raja Naga Emas itu, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Sebenarnya, orang-orang yang mengenal Tang Wulin di ketentaraan semuanya mengetahui identitas nomor 33. Namun, justru karena pengetahuan inilah yang membuat mereka semakin terkejut. Terima kasih, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Dia tahu Long Yuxue memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Karena itu, ia jarang bertemu dengannya kecuali saat proses penempaan. Dia sudah memiliki Gu Yuena, jadi dia tidak ingin menyakiti perasaan Long Yuxue atau kesalahpahamannya.
Dia harus mencari alasan untuk menjauhkan diri. Apakah kamu ada di kamarmu? Bisakah kamu keluar untuk pertemuan? Aku ingin memberitahumu sesuatu, kata Long Yuksue acuh tak acuh. Apa itu? Bisakah kita membicarakan komunikator? Tang Wulin merasakan dadanya menegang. Tidak, kita hanya bisa membicarakannya secara langsung. Long Yuksue bersikeras. Baik, tunggu aku di rest area, aku akan ke sana sekarang. Tang Wulin menutup komunikator, mengganti pakaiannya dan keluar dari kamarnya. Dia baru saja tiba di aula batalion Dewa Darah ketika dia bertemu dengan mantan Blood Nine. Blood Nine menatapnya dengan ekspresi yang sedikit aneh di wajahnya. Wulin, aku telah menyaksikan perkelahianmu. Saat ini, tanda pangkat komandan kolonelnya, dengan 2 garis dan 4 bintang, disematkan di pundaknya, sementara bintang seorang jenderal menghiasi tanda pangkat di pundak Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum dan berkata, apakah kamu takut padaku? Soul Land 3 Chapter 1034. Chapter 1034, aku akan selalu mencintainya tidak peduli siapa dia. Blood Nine berbicara dengan nada tidak menyenangkan, mengapa saya harus takut? Ketika saatnya tiba, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Kami akan bertarung di jaringan pertempuran seperti sebelumnya, jadi saya tidak akan menghindari untuk mengalahkan Anda. Keinginan mantan Blood Nine untuk bertarung harus kuat untuk menjadi anggota batalion Dewa Darah. Dia tidak merasa sedih ketika menyadari bahwa kemampuan Tang Wulin telah meningkat. Justru sebaliknya, itu menginspirasi semangat juangnya. Tentu, Tang Wulin setuju dengan anggukan. Dia meninggalkan batalion Dewa Darah dengan terburu-buru dan tiba di area istirahat. Di kejauhan, Tang Wulin melihat Long Yuksue. Dia sedang duduk di sudut kafe dengan secangkir kopi panas di tangannya. Dia terkejut mengetahui bahwa Long Yuksue tidak mengenakan seragam militer hari ini. Sebagai gantinya, dia mengenakan sweater wol berleher tinggi. Rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda yang membuatnya tampak segar dan nyaman. Dari samping, orang bisa melihat kecantikannya dengan bulu matanya yang panjang bergetar lembut tertiup angin. Dia kurang gagah dibandingkan dengan dirinya yang biasanya tapi sekarang terlihat lebih feminin. Tang Wulin maju dengan langkah cepat dan muncul di hadapannya. Dia duduk. Meskipun Long Yuksue hanya memakai riasan tipis, wajahnya masih tampak ditingkatkan di wajahnya. Anda di sini? Aku di sini. Apa yang sedang terjadi? Tanya Tang Wulin. Apa yang kamu minum? Long Yuksue menjawab dengan jawaban yang tidak relevan sementara tatapan di matanya tampak seolah-olah dia sedang menghindarinya. Tang Wulin memesan secangkir kopi hitam dari pelayan. Dia tidak pernah menikmati susu sejak dia masih muda. Dia juga tidak menambahkan apapun ke kopinya. Segera, secangkir kopi yang kaya dan harum disajikan. Tang Wulin memandang Long Yuksue yang tampaknya sedang termenung hari ini, tetapi dia tidak menyelidiki lebih jauh. Dia menyesap kopinya dan mencium aroma yang kuat, yang diwarnai dengan sedikit kepahitan, menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu mengendurkan semangatnya. Wulin, Jiang Wuyue bilang kamu sudah punya pacar. Benarkah? Tanya Long Yuksue saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Tang Wulin. Tang Wulin tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan berbicara, lihat, saya cukup tampan. Bukankah normal bagiku untuk punya pacar? Ada apa? Iya. Bukankah cukup normal baginya untuk memiliki pacar ketika dia begitu luar biasa? Long Yuksue sadar bahwa hampir setiap prajurit wanita di ketentaraan yang bertemu Tang Wulin memiliki kesan yang baik padanya. Dia menceritakan sejumlah tentara wanita yang pada usia yang tepat untuk dia juga. Hanya saja dia tidak menonjolkan diri dan jarang mengunjungi tempat istirahat. Karenanya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk dekat dengannya. Apakah kamu sangat mencintainya? Seperti apa dia? Tanya Long Yuksue. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Iya, saya sangat mencintainya. Seperti apa dia? Terus terang, saya tidak tahu. Ketika saya pertama kali mengenalnya, dia selalu berinisiatif untuk dekat dengan saya yang tidak saya mengerti saat itu. Lambat laun, kami menjadi teman dekat. Kami adalah teman sekolah, dan kami menghabiskan setiap hari untuk berkultivasi bersama. Kami bertemu satu sama lain setiap hari. Seiring waktu berlalu, hubungan kami mulai berkembang. Suatu hari, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mulai menjauh dariku. Saya tidak mengerti mengapa. Namun, dia akan selalu muncul di saat-saat penting. Dia bahkan akan mengorbankan dirinya untuk melindungiku. Kami masih muda saat itu, jadi saya tidak mengerti hubungan yang kami miliki. Namun, saya tahu bahwa saya tidak bisa tanpa dia lagi dalam hidup saya.
Dia telah menjadi bagian yang sangat penting dari diri saya yang tidak dapat disingkirkan lagi. Kami telah mengalami banyak kesulitan yang tak terhitung jumlahnya bersama. Kami pernah berpisah sekali, dan saya tidak dapat menemukannya. Namun, pada saat saya menghadapi kematian, dia kembali ke sisi saya dan mengorbankan hidupnya untuk melindungi saya. Dia orang yang kompleks yang sulit dipahami. Jadi, saya tidak tahu seperti apa dia. Namun demikian, saya tahu satu hal. Dia mencintaiku dan aku juga mencintainya, itu sudah cukup. Aku akan selalu mencintainya tidak peduli siapa dia. Aku akan selalu mencintainya tidak peduli siapa dia. Kata-kata sederhana yang diucapkan oleh Tang Wulin ini penuh dengan kasih sayang yang begitu dalam sehingga membuat langit dan bumi bergetar. Awalnya masih ada secercah harapan di hati Long Yuksue. Namun pada saat yang tepat, wajahnya yang menawan menjadi pucat, sangat pucat hingga tampak mengerikan. Tang Wulin bertindak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Dia dengan santai menyesap kopinya. Saya mencintai setiap bagiannya. Saya hanya berharap untuk bekerja keras agar menjadi lebih kuat sehingga saya dapat melindunginya dengan lebih baik di masa depan, daripada membiarkan dia melindungi saya. Yuksue, apakah Anda mendengarkan saya? Oh, Long Yuksue mengangguk dengan susah payah. Tang Wulin bertanya sekali lagi, apa yang ingin kamu bicarakan? Long Yuksue menggelengkan kepalanya dengan keras dan berdiri. Tidak ada. Saya tiba-tiba teringat bahwa saya ada sesuatu yang harus dilakukan di kantor layanan khusus. Aku akan pergi ke sana dulu. Segera setelah itu, dia berlari keluar yang tampak seolah-olah dia sedang melarikan diri. Tatapan Tang Wulin tidak mengikuti siluet kepergiannya, tetapi dia menundukkan kepalanya dengan tenang dan menyesap kopi hitam di tangannya. Cacingan, bagaimana Anda bisa menyakitinya seperti itu? Tiba-tiba, sebuah tangan besar meraih kerahnya dan menariknya dari kursi. Tatapan Tang Wulin tampak sangat jelas, saat dia melihat Jiang Wuyue yang tinggi dan besar. Tak perlu dikatakan, Jiang Wuyue sama ganasnya dengan singa saat ini. Justru karena aku tidak ingin menyakitinya lagi di masa depan, aku mengatakan yang sebenarnya padanya. Aku tidak bisa mempengaruhinya untuk mencintai seseorang, tapi setidaknya, aku harus memberitahunya di mana letak cintaku. Tidakkah Anda memahami prinsip penderitaan jangka pendek untuk membebaskan diri dari penderitaan yang tiada akhir? Mungkinkah kamu masih ingin menyatukan kita? Jiang Wuyue tercengang saat dia melonggarkan cengkeramannya di tangan Tang Wulin tanpa sadar. Dia duduk di kursi yang Long Yuksue duduki sebelumnya. Dengan tangan terikat di belakang kepalanya, dia berbicara dengan kesal, dia menyukaimu, aku tahu itu. Dia masih menyukaimu bahkan setelah aku memberitahunya bahwa kamu sudah punya pacar. Tang Wulin menghela nafas. Itulah kenapa aku ingin dia mengerti bahwa tidak mungkin kita bisa bersama. Lebih baik menderita rasa sakit jangka pendek untuk membebaskan diri dari penderitaan yang tak ada habisnya. Jiang Wuyue menggaruk kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit, saya minta maaf karena saya impulsif sebelumnya. Aku tidak tega melihatnya kesakitan. Apakah tidak ada sedikit pun kesempatan antara kamu dan dia? Tang Wulin mengangkat cangkir kopi sebelum dirinya sendiri. Hati setiap orang seperti cangkir. Volumenya terbatas, sama seperti cangkir saya sudah terisi. Itu bahkan tidak bisa menampung setetes lagi. Jiang Wuyue berbicara dengan nada tidak menyenangkan, mengapa kamu harus berbicara dengan cara yang puitis? Tidak bisakah kamu mengatakan, tidak? Tang Wulin memutar matanya. Baik, ini adalah kesempatan Anda untuk mengekspresikan diri. Apa yang kamu lakukan di sini berdiri di sampingku? Yuksue adalah gadis yang baik. Kejar dia. Jiang Wuyue ragu-ragu dan berkata, jadi saya harus mengejarnya. Apakah itu tidak apa-apa? Tang Wulin hampir tidak bisa berkata-kata saat menjawab, kejar dia. Ada peluang kecil, tetapi tidak ada jika tidak. Pergi atau tidak, sesukamu. Jiang Wuyue menatapnya dengan ekspresi ragu-ragu dan berbicara, mengapa kamu merasa sangat mengetahui hal ini? Mungkinkah kamu punya banyak pacar di masa lalu? Tubuh Tang Wulin menegang sejenak. Bagaimanapun, aku punya pacar. Itu adalah keterampilan alami, dan tidak terkait dengan berapa banyak pacar yang saya miliki. Oke, aku pergi sekarang. Tang Wulin memperhatikan saat Jiang Wuyue berdiri. Dia kemudian pergi dengan langkah besar dan sepertinya dia sedang menuju ke tempat eksekusi. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa getir. Jelas bukan hal yang mudah baginya untuk mengejarnya dengan sikapnya. Tang Wulin menghabiskan kopi di cangkirnya saat dia merasakan emosinya tenang secara bertahap. Sebenarnya, dia memiliki firasat, bahkan sebelum dia datang ke sini hari ini, tentang apa yang akan dibicarakan Long Yuksue dengannya.
Dia telah membuat keputusan bahwa dia tidak boleh menunda lebih jauh. Lebih baik dia memberitahu Long Yuxue perasaannya yang sebenarnya. Saat ini, dia merasa rileks dengan lebih sedikit kekhawatiran di pikirannya. Dia berdiri untuk meregangkan ototnya. Kemudian, dia membayar kopinya sebelum meninggalkan tempat istirahat. Dia tidak kembali ke kamarnya, tapi dia berjalan dengan langkah cepat ke titik tertinggi di barak pasukan Dewa Darah. Angin dingin yang pahit bertiup ke tubuhnya terasa seperti pisau menusuk karena suhu yang sangat rendah dan angin gunung. Setiap orang biasa akan membeku kaku dalam waktu singkat. Bagi Tang Wulin, dia hanya merasakan gelombang dingin yang menyegarkan melonjak melalui tubuhnya dengan kesenangan yang tak terkatakan di tanah yang beku dan tertutup salju. Soul Land 3 Chapter 1035. Chapter 1035, menjelajah jauh ke dalam bagian. Tang Wulin mendaki gundukan itu dengan langkah besar. Semua probe tentara tidak bereaksi terhadap kehadirannya karena gelang Dewa Darahnya. Dia menatap ke kejauhan dari ketinggian. Dia benar-benar ingin mengangkat kepalanya dan melolong ke langit jika bukan karena kekhawatiran bahwa dia akan menyebabkan longsoran salju. Segalanya berjalan lancar akhir-akhir ini. Basis budidayanya meningkat sementara hubungannya dengan Gu Yuena juga menjadi ramah. Dia pasti akan memberitahunya bahwa dia bukan ayahnya, tapi kekasihnya nanti ketika waktunya tepat. Tang Wulin merasakan dadanya memanas saat dia mengingat aromanya di benaknya. Dia sudah mulai menikmati hidupnya di tentara Dewa Darah. Tentara selaras dengan seluruh dunia. Itu terisolasi dari luar, jadi di sini selalu sepi. Setidaknya, tekanan yang membebani dirinya tidak muncul untuk saat ini. Tidak banyak pergerakan dari jurang sejak air pasang abaisal sebelumnya berakhir. Dia berbalik dan melihat ke arah lorong jurang ketika dia memikirkan tentang jurang itu. Warna abu-abu hitam samar muncul secara tidak jelas di sana. Makhluk abaisal itu benar-benar makhluk yang menakutkan. Dia ingin menjelajahi tempat itu sekali lagi untuk membunuh makhluk abaisal. Akan lebih bermanfaat dalam meningkatkan basis kultivasinya, terutama sekarang inti naganya telah berevolusi mengikuti terobosan segel lapisan ke-10. Basis kultivasinya juga sangat meningkat sehingga Tang Wulin sangat percaya diri. Sebagai Blood Nine dari Batalion Dewa Darah, dia tidak memiliki batasan apapun, jadi dia bisa memasuki lorong jurang untuk memeriksa dan menyelidiki kapan saja. Iya, sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku memasuki lorong abaisal. Saya pikir sudah lama sejak sesuatu terjadi di sana. Mengapa saya tidak pergi melihatnya? Pada titik ini, Tang Wulin merasakan dadanya sedikit menegang. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengirim pesan ke Blood One dengan gelang Dewa Darahnya. Dia memberitahu Blood One bahwa dia akan memeriksa lorong jurang. Dia akan memeriksa pinggiran untuk sementara waktu dan tidak pergi terlalu dalam sebelum dia kembali. Dia segera menerima balasan Blood One. Blood One memungkinkan dia untuk pergi memeriksa tetapi memerintahkan dia untuk tidak terlalu dalam. Dia harus segera kembali setelah menemukan makhluk abaisal yang kuat. Tombak naga emas Tang Wulin adalah masalah sensitif. Itu telah diketahui oleh Abaisal Plane. Gelombang abaisal telah berakhir untuk saat ini, karena beberapa kaisar abaisal yang kuat telah sepenuhnya ditekan karena upaya mereka sebelumnya dalam menggunakan kemampuan mereka dengan kekuatan penuh. Meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun untuk sementara waktu, Tang Wulin masih harus bertindak hati-hati. Tang Wulin melayang dan membuka sayap di punggungnya saat dia meluncur ke lorong jurang. Dia hampir tidak menggunakan sayap naga emasnya selama kompetisi untuk menyembunyikan kemampuannya. Di sisi lain, tidak ada metode yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan untuk bepergian di pegunungan salju selain terbang. Karena kekuatannya yang kuat, angin gunung tidak banyak mempengaruhinya. Di kejauhan, pintu masuk jurang sudah terlihat. Tang Wulin menarik sayapnya dan mendarat di dekat pintu masuk. Aura suram yang merupakan karakteristik dari Abaisal Plane berhembus ke wajahnya. Prajurit tentara Dewa Darah yang sedang berjaga hanya akan ditempatkan di sini untuk jangka waktu tertentu karena tentara khawatir kesehatan mereka akan terpengaruh oleh aura jurang. Setelah menangkis serangan yang tak terhitung jumlahnya dalam periode beberapa ribu tahun, tentara Dewa Darah memiliki data komprehensif tentang situasi di Abaisal Plane saat ini. Gelang Dewa Darah Tang Wulin adalah izin terbaiknya. Dia memilih lorong yang sedikit lebih besar dan masuk ke dalamnya. Bagian dalam dijaga ketat, jadi dia mengandalkan identitas Blood Nine untuk memungkinkannya maju tanpa hambatan apapun. Kunjungan sebelumnya adalah dengan Long Yuxue. Mereka menemui air pasang abaisal pada kunjungan pertama. Dia tidak bisa menahan nafas di dalam hatinya ketika dia memikirkan Long Yuxue. Dia bertanya-tanya apakah mereka masih bisa berteman setelah kejadian hari ini. Tang Wulin harus bertindak hati-hati saat memasuki lorong.
Dia segera melepaskan armor tempur Dragon Moon dan memegang tombak naga emas di tangannya. Armor perang dua katanya dilengkapi dengan sayap pada awalnya. Sejak sayapnya bergabung dengan sayap naga emasnya, Tang Wulin mendapatkan kendali yang lebih baik atas terbangnya sementara kekuatan sayap naganya juga sangat ditingkatkan. Baru-baru ini, dia merasa yakin pada dirinya sendiri karena basis kultivasinya telah meningkat pesat. Dia mengarahkan tombak naga emas ke depan saat dia berjalan masuk dengan langkah lambat tapi mantap. Lorong itu luas dan kering. Seseorang tidak akan bisa merasakan kesuraman datang dari tempat itu jika tidak menyadari bahwa itu adalah jembatan ke pesawat jurang. Mungkin karena gelombang abaisal yang baru saja berakhir, Tang Wulin tidak menemukan satupun makhluk abaisal meskipun telah berjalan di dalam selama sekitar 20 menit. Sepertinya abaisal plane telah diam sekarang. Mungkin perlu beberapa dekade lagi sebelum gelombang abaisal berikutnya. Lebih baik begitu, setidaknya tentara Dewa Darah tidak akan mengalami serangan besar saat ini. Tidak sampai Tang Wulin merasakan bahwa dia berada di dekat lokasi terdalam ketika dia menyadari dia pernah ke sana sebelumnya dengan Long Yuxue di awal. Namun, dia masih tidak mendapatkan serangan apapun dari makhluk abaisal tersebut. Seolah-olah makhluk abaisal tidak pernah muncul di tempat ini sebelumnya. Itu tidak mungkin benar. Tidak ada pertemuan. Bukankah ini perjalanan yang sia-sia bagiku? Tang Wulin sedikit ragu-ragu saat dia berhenti berjalan. Haruskah dia terus berjalan lebih dalam? Blood One tidak menyebutkan seberapa dalam dia harus pergi sebelum dianggap terlalu dalam. Blood One hanya mengingatkannya untuk mundur segera setelah dia bertemu makhluk abaisal yang kuat. Tampak jelas bahwa Blood One jauh lebih akrab dengan bidang abaisal dibandingkan dengan Tang Wulin. Keheningan setelah gelombang abaisal terlihat, itulah sebabnya dia tidak terlalu khawatir tentang Tang Wulin. Tang Wulin memutuskan bahwa dia ingin bertemu dengan makhluk neraka sejak dia ada di sini, jadi dia berjalan lebih jauh untuk melihatnya. Dia memegang bagian tengah tombak naga emasnya dengan erat saat dia mengangkat semangatnya dan terus menjelajah lebih dalam. Suhu di lorong jurang mulai naik saat dia terus maju. Ada cahaya dan bayangan yang berkilauan tidak jelas di dalam lorong yang membuat tempat itu terasa aneh dan menakutkan. Karena kekuatan spiritualnya yang mulai mendorong maju terus ke domain roh, Tang Wulin jelas bisa merasakan jumlah atribut spasial, molekul elemen di udara meningkat dengan kecepatan tinggi. Saya kira begitulah rasanya di bagian itu. Seperti yang diharapkan, bagian yang membentang melintasi bidang benar-benar mistis. Saya bertanya-tanya bagaimana abaisal plane dapat terhubung ke pesawat lain dan mencoba menyerang pesawat lain. Jika abaisal plane mampu melakukan ini, bisakah benua Douluo melakukan ini juga? Sumber daya di benua Douluo dengan cepat menipis. Segala jenis mineral dan logam langka ditambang terus-menerus dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu juga salah satu alasan yang berkontribusi pada banyak upaya radikal untuk menggunakan senjata di benua Bintang Luo dan benua Douluo. Tujuan mereka sederhana. Mereka ingin menjarah sumber daya. Ketika hari di mana semua sumber daya di seluruh dunia Douluo tiba, apa yang akan terjadi? Tang Wulin mengetahui dari gurunya ketika dia berada di Akademi Shrek bahwa federasi saat itu sedang menjelajahi luar angkasa. Menurut studi ilmiah, ada banyak planet di luar angkasa. Karenanya, pasti akan ada beberapa planet yang cocok untuk umat manusia. Selain itu, terdapat sumber daya alam di planet-planet ini. Namun, penelitian baru saja dimulai. Jadi, dibutuhkan waktu sebelum mereka dapat menjajah planet-planet ini demi kelangsungan hidup umat manusia. Akan jauh lebih mudah dengan adanya lorong planar. Tang Wulin merasakan elemen spasial di sekitarnya semakin padat saat keingintahuannya pada bidang jurang semakin kuat. Dia mempercepat langkahnya secara alami. Suhu dari bagian sekitarnya meningkat. Tidak banyak perubahan pada ukuran lorong tetapi fluktuasi spasial mulai tumbuh lebih intens. Selain itu, Tang Wulin bisa merasakan bagian itu berdenyut secara berirama dengan lembut seolah-olah itu adalah pembuluh darah yang berdenyut. Sensasinya bahkan terasa lebih aneh sekarang. Dia menancapkan tombak naga emas ke tanah sehingga dia bisa merasakannya dengan tenang. Tidak ada aliran energi yang terpancar dari tombak. Itu menandakan bahwa bagian itu sendiri tidak diberkahi dengan aura kekuatan kehidupannya sendiri. Bisakah bagian seperti itu rusak? Sebuah pertanyaan muncul di hati Tang Wulin. Jika jalur abaisal bisa rusak, mereka tidak perlu khawatir lagi dengan abaisal plane. Dia akan menanyakan Blood One tentang ini ketika dia kembali. Tang Wulin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang lorong jurang saat dia berada di sana. Meski belum bertemu makhluk abaisal pun, ia merasa perjalanannya tidak sia-sia. Setidaknya, itu memberinya pemahaman yang lebih baik tentang elemen spasial di tingkat yang lebih dalam.
Unsur spasial pada lorong jurang diatur dengan cara yang khas. Itu melibatkan asal mula dunia, jadi itu juga tempat latihan yang efektif untuk kekuatan spiritualnya. Dia terus maju dan memperhatikan bahwa elemen spasial di bagian itu tampaknya dalam kondisi stabil. Bagian itu tampak tak berujung. Dia terus berjalan ke depan tetapi tampaknya tidak mencapai akhir. Dia berjalan selama 2 jam lagi sebelum akhirnya berhenti berjalan. Di dunia yang tidak dikenal, dia merasa tidak aman untuk terus maju. Sesuatu mungkin terjadi begitu saja. Tidak ada makhluk neraka sama sekali. Dia merasakan sedikit penyesalan di dalam hatinya. Tanpa makhluk abaisal, tidak mungkin dia bisa terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya dan melahap energi musuh. Namun, dia telah kehilangan impulsif masa mudanya. Keamanan dulu, karena Gu Yuena masih menunggunya. Mari kita sebut saja sehari. Solen 3 Chapter 1036 Chapter 1036 Amplifikasi Spiritual. Tang Wulin mengamati sekelilingnya sejenak dengan tenang. Fluktuasi elemen spasial tetap sepadat sebelumnya sementara lorong abaisal di sekitarnya telah berubah menjadi oranye tua dengan cahaya yang berkedip-kedip terlihat samar-samar. Suhu di tempat ini sekitar 40 derajat Celcius, jadi jauh lebih panas daripada di luar. Perubahan suhu adalah satu-satunya faktor pengenal bahwa dia telah berkelana jauh ke dalam pesawat jurang. Tang Wulin menekan rasa ingin tahunya. Dia berbalik dan berjalan keluar. Sepertinya pencarian kali ini tidak membuahkan hasil. Saat dia mengambil beberapa langkah keluar, tiba-tiba, perasaan yang tak terlukiskan menjalari tubuhnya. Inti naganya berkontraksi sesaat sebelum fluktuasi esensi darah yang kuat melonjak dalam sekejap. Tang Wulin mendengar teriakan yang tidak jelas, jadi dia berbalik secara naluriah dan menggunakan tombak naga emas untuk menyapu area di depannya. Bayangan hitam mundur dengan kecepatan kilat dan menghindari sapuan tombak naga emas sebelum mendarat di tanah lorong di kejauhan. Apakah itu makhluk abaisal? Hati Tang Wulin dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan pada saat bersamaan. Beberapa saat yang lalu, dia tidak bisa merasakan kehadiran makhluk abaisal sama sekali. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya dengan tingkat kekuatan spiritual dan persepsinya. Itu adalah reaksi stres Dragon Core yang mengungkap makhluk itu. Tampaknya mundur karena ketakutannya akan fluktuasi esensi darah Tang Wulin. Tang Wulin memusatkan pandangannya pada bayangan hitam yang menyerupai manusia. Lebih jauh, bayangan itu tampak sangat familiar baginya. Setelah diperiksa lebih dekat, Tang Wulin menemukan ketakutan bahwa bayangan hitam itu persis seperti dirinya. Itu tampak identik dengannya. Apakah itu tinggi atau sosoknya, hanya saja seluruh tubuhnya hitam pekat. Selain itu, tembus pandang sehingga tidak mungkin dia bisa mengidentifikasinya. Bayangan hitam itu sepertinya juga menatap Tang Wulin dengan penuh perhatian. Tidak ada satu ons pun energi fluktuasi aura memancar dari tubuhnya. Murid di mata Tang Wulin secara bertahap menyempit menjadi celah vertikal sementara lapisan emas putih muncul di baju perangnya. Cahaya tombak naga emas berdenyut saat dia menembus bayangan hitam. Kesadaran tombak kuat itu meledak dengan raungan tajam di lorong jurang. Cahaya emas putih menembus lorong dan menembak langsung ke bayangan hitam di tengah pancaran tombak yang berkedip-kedip. Bayangan hitam itu mundur dengan cepat. Itu seringan bulu dan tampak tak berbentuk. Tang Wulin tidak dapat mendeteksi sumber kehidupan atau fluktuasi energi dari tubuhnya, tetapi dia jelas merasa bahwa entitas itu merupakan ancaman serius bagi keselamatannya. Cahaya tombak itu melesat dengan gagah saat naga raksasa emas menusuk dari ujung tombak. Justru naga emas melambung ke surga yang menyelimuti bayangan hitam dalam sepersekian detik. Namun, sebuah pemandangan aneh muncul. Saat naga emas itu bersentuhan dengan bayangan hitam, ia melewati bayangan itu. Naga emas Tang Wulin menjadi hitam saat melewati bayangan dan berubah menjadi naga bayangan gelap yang berputar di sekitar tubuh bayangan. Apa? Tang Wulin terkejut. Makhluk macam apa itu? Itu adalah pengalaman pertamanya dalam menghadapi teknik yang menetralkan naga emasnya melambung ke surga. Sepertinya dimakan oleh lawan. Bayangan hitam itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke Tang Wulin. Naga emas hitam melambung ke surga tampaknya segera dimuntahkan dan menerkam langsung ke Tang Wulin. Tang Wulin tetap tenang meskipun situasinya semakin berbahaya. Kaki kanannya menginjak tanah dengan keras. 8 naga emas melayang ke udara dengan suara dentuman keras. Itu adalah naga emas mengguncang bumi. Kedelapan naga emas ini lebih kecil dari naga emas melambung ke surga, tetapi mereka lebih banyak. Naga-naga itu bertabrakan dengan naga emas hitam melambung ke surga dalam hitungan detik. Naga emas hitam melambung ke surga meledak berkeping-keping dan berubah menjadi hamparan kabut hitam besar yang turun dari langit. Yang mengejutkan Tang Wulin, 8 naga emas itu terinfeksi dan segera menjadi hitam.
Juga, setiap naga sekarang tampaknya tumbuh lebih besar di bawah amplifikasi naga emas hitam melambung ke surga. Pada saat berikutnya, 8 naga hitam turun dari langit dan langsung menuju Tang Wulin. Murid Tang Wulin tiba-tiba menyempit saat inti naga di tubuhnya memberontak. Cincin jiwa emas ketiganya bersinar terang sementara raungan yang mengejutkan menggema di seluruh bagian jurang. Kepala naga emas yang sangat besar muncul dengan setiap helai kumis naganya tampak seperti rumput blue silver. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darahnya. Itu adalah raungan naga emas Kaisar Biru. Mengaum. Raungan naga yang gagah berani mengguncang seluruh bagian dan membuatnya bergetar hebat. 8 naga hitam itu hancur dalam hitungan detik sebelum berubah menjadi aliran udara hitam yang menyebar ke sekelilingnya. Tang Wulin menusuk tombak naga emas ke udara. Kekuatan esensi darahnya meledak sementara tombak naga emas memancarkan cahaya putih emas saat diaduk sekali di udara. Aliran udara hitam semuanya tersedot ke tombak sekaligus. Tang Wulin segera merasakan energinya kembali. Tepatnya energi yang dilepaskan dari naga emas melambung ke langit dan naga emas mengguncang bumi. Energi diserap ke dalam tubuhnya setelah disaring oleh tombak naga emas. Bayangan hitam di kejauhan begitu dikejutkan oleh raungan naga emas Kaisar Biru sehingga tubuhnya tampak kaku sementara. Tang Wulin melemparkan tombak naga emas di tangannya tanpa ragu sedikit pun. Pada saat yang sama, Blue Silver Grace yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan yang menelan lawan. Ketika dia melepaskan raungan naga emas Kaisar Biru, Tang Wulin bisa merasakan bahwa bayangan hitam, yang mampu melahap keterampilan jiwanya dalam bentuk energi, takut akan sumber kehidupan yang dilepaskan dari Kaisar Blue Silver. Dengan demikian, guncangan naga emas yang terinfeksi dan membesar di bumi dihancurkan oleh raungan naga emas Kaisar Biru. Karena takut pada kekuatan kehidupan, Kaisar Blue Silver adalah strategi serangan yang ideal tanpa diragukan lagi. Bayangan hitam itu berbalik dan hendak berlari saat menyaksikan kedatangan tombak naga emas. Itu dipengaruhi oleh raungan naga emas Kaisar Biru sehingga tidak mampu melarikan diri dari tombak naga emas Tang Wulin. Tombak naga emas menembus tubuhnya. Seketika, bayangan hitam itu menjerit kesakitan, jeritan yang berasal dari jiwanya. Bayangan hitam itu benar-benar lenyap setelah terserap ke dalam tombak naga emas. Tang Wulin menarik Kaisar Blue Silvernya dan mengulurkan tangannya untuk memanggil tombak naga emas kembali ke genggamannya sekali lagi. Namun, dia melebarkan matanya di saat berikutnya. Apa itu tadi? Dia tercengang saat dia merasakan aliran energi murni melonjak ke dalam tubuhnya. Energinya tidak menyatu dengan inti naga atau inti jiwanya, tetapi energi itu melonjak langsung ke otaknya untuk memasuki lautan rohnya. Semangat Tang Wulin dibersihkan sementara rasa elemen spasialnya di lorong jurang ditingkatkan. Apakah ini penguatan spiritual? Itu adalah pengalaman awalnya dalam menyerap energi melalui tombak naga emas yang menghasilkan penguatan spiritualnya selama proses tersebut. Selain itu adalah amplifikasi permanen. Benar-benar kejutan bagi Tang Wulin. Komponen yang paling sulit untuk dikembangkan adalah kekuatan spiritual seseorang. Dia telah membudidayakan mata setan ungu setiap hari. Saat asal kekuatan spiritualnya semakin kuat, kecepatan kultivasinya menjadi lebih lambat. Penyerapan sebelumnya setidaknya akan setara dengan kekuatan spiritual kumulatif yang diperoleh dari budidaya mata setan ungu selama sebulan. Makhluk abaisal yang telah mengganggu tentara Dewa Darah selama bertahun-tahun benar-benar makanan yang bagus. Pada titik ini, ekspresi Tang Wulin berubah menjadi aneh. Dia benar-benar ingin melihat Abyssal Plane. Jika dia bisa tinggal untuk jangka waktu tertentu di bidang jurang, mungkin dia akan mencapai terobosan monumental dalam basis kultivasinya. Setidaknya, akumulasi kekuatan esensi darah akan memberinya kesempatan yang lebih baik untuk mengisi segel Raja Naga Emas yang tersisa di masa depan. Dia telah berusaha membiasakan diri dengan tubuhnya setelah pengangkatan baru-baru ini. Semakin akrab dia dengan dirinya sendiri, semakin dia tahu tentang energi besar yang dipasok oleh 9 segel terakhir dari Raja Naga Emas. Dia hanya sampai pada terobosan segel lapisan ke-10, namun itu sebanding dengan ke-9 segel pertama. Energi yang terkumpul di segel selanjutnya akan datang dalam jumlah yang lebih besar. Meskipun demikian, jika dia akan menyerap energi dari segel ini, itu juga berarti dia akan menghadapi ujian yang ketat. Jika tidak, dia akan berakhir dalam masalah besar jika tubuhnya tidak mampu menahan proses tersebut. Keuntungan dari menyerap banyak makhluk abaisal di Abyssal Plane pasti tidak kurang dari harta langit dan bumi. Apalagi rasanya tak berujung dan abadi. Peningkatan kekuatan spiritualnya menghangatkan dadanya. Tang Wulin merasa dia tidak bisa menahan diri untuk menjelajah lebih dalam.